Pemirsa, petugas mengevakuasi seorang nenek yang meninggal dunia di tengah banjir di pemukiman Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Jasad nenek dievakuasi menggunakan perahu karet. Petugas dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi seorang nenek yang meninggal dunia di tengah banjir di permukiman Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Nenek berusia 80 tahun ini dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Dengan menggunakan perahu karet, jasad nenek diantarkan ke mobil ambulans lalu dibawa ke rumah sakit. Cucu almarhumah mengatakan kondisi neneknya memang sedang sakit dan kian memburuk saat banjir melanda. Nggak bisa makan juga, ada penyakit gula juga sih, terus tadi pagi emang udah nggak bisa jalan juga kan, tadi pagi digotong ke atas, dan ya udah emang udah ngeringis kesakitan gitu, kayak udah kesakitan cuma nggak bisa ngomong apa-apa. Pemirsa, gara-gara persoalan tanah, seorang pria di Bone, Sulawesi Selatan tewas dibunuh iparnya. Korban ditemukan tewas di kebun miliknya. Madarameng, pria berumur 60 tahun warga desa Tacipong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas bersimbah darah di kebun miliknya. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang datang ke kebun korban untuk meminta ubi. Namun mereka mendapati korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara segera mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi. Tak lama, polisi menangkap pelaku berinisial A yang merupakan ipar korban. Dari hasil penyidikan, pelaku sakit hati dengan korban karena melakukan pengerusakan tanaman, mengambil buah di kebun milik pelaku, bahkan korban diduga ingin menguasai kebun milik pelaku. Karena korban ini sering melakukan pengerusakan tanaman ataupun mengambil buah dan bahkan ingin menguasai harta warisan kebun tersebut. Ada persoalan lahan di sini, Pak? Iya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 15 tersangka kasus mafia tanah yang dilaporkan keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Kasus mafia tanah sulit dibedakan karena memiliki pembagian peran yang sistematis. Satgas Anti Mafia Tanah Direktorat Tindak Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama dengan Kementerian ATR BPN RI menyampaikan hasil pengungkapan sindikat mafia tanah. Ada 3 laporan di mana korbannya adalah Zurni Hashim Jalal, yaitu satu rumah di Pondok Indah, Pondok Pinang, dan Cilandak. Tim penyidik menangkap 15 tersangka termasuk Freddy Kusnadi di daerah Kemayoran dengan 2 alat bukti di kediaman FK. Dalam aksinya, kelompok mafia tanah berbagi peran dan memiliki peran masing-masing. Tersangka yang bisa ditangkap. Masing-masing LP ada 5 tersangka. Dari ini totalnya adalah 15 tersangka. Dalam melakukan aksinya, kelompok mafia tanah ini berbagi peran. Ada yang bertindak selaku aktor intelektual, ada yang bertindak selaku pihak yang menyiapkan sarana dan prasarana. Sebelumnya, pemirsa, rumah orang tua dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal diduga dicuri sindikat mafia tanah. Kasus dugaan mafia tanah itu berujung pelaporan pencemaran nama baik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Rumah ibu dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal tiba-tiba berganti kepemilikan sertifikat berlokasi di Kemang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kerugian yang dialami oleh ibunya atas dugaan pencurian sertifikat oleh mafia tanah mencapai miliaran rupiah.
Dino pun mengklaim satu orang bernama Freddy Kusnadi sebagai dalang di balik kasus penipuan mafia tanah. Dino pun dilaporkan kepada polisi oleh kuasa hukum Freddy, Tonin Tahta, atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik 16 Februari lalu. Dino tak gentar menghadapi laporan terhadap dirinya karena ia menuding Freddy lah salah satu anggota sindikat pencurian sertifikat rumah milik orang tuanya. Diketahui keterlibatan Freddy Kusnadi dalam kasus penipuan rumah Ibu Surni Jalal berdasarkan pengakuan yang rinci dari Shirley selaku tersangka salah satu kasus penipuan sertifikat rumah. Dari Jakarta, Luis Ayu, Okta Indra, dan Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mendalami pengakuan sosialita Jennifer Jill, tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Jennifer mengaku telah memiliki sabu selama 4 tahun dari DPO berinisial A dan R. Sambil menunggu hasil pengecekan rambut di Laboratorium Forensik Polri di Sentul, Jawa Barat, polisi mendalami pengakuan tersangka Jennifer Jill terkait kepemilikan sabu seberat 4 gram. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut telah dimiliki selama 4 tahun. Jennifer memperoleh sabu dari kenalannya berinisial A dan R yang saat ini masih dikejar polisi. Penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami melakukan pengejaran kepada 2 orang lagi, inisialnya A dan R. Ya, karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saudari JJ mengakui bahwa barang tersebut dia dapat dari kedua orang tersebut. Ya, mudah-mudahan mohon teman-teman semua sabar. Sementara itu, usai ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan sabu, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rambut Jennifer Jill untuk memastikan pemakaian sabu. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Damar Harinta, iNews melaporkan. Demi bantuan sosial tunai COVID-19, warga Ciampea, Bogor, Jawa Barat berdesakan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.